Halo adik-adik, jangan takut matematika ya, karena saya akan temenin kamu belajar dengan cara membahas latihan soal matematika. Jadi, ikutin terus channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi adik-adik dengan channel Jangan Takut Matematika. Kali ini kita akan belajar untuk mengerjakan PTS atau UTS Matematika kelas 5 semester 1 ya. Langsung aja nomor 1. Hasil dari 1/6 plus 2/3 adalah titik-titik ya. Nah, adik-adik seperti yang mungkin pernah adik-adik pelajari, untuk menghitung atau menjumlahkan pecahan, ini harus disamakan dulu penyebutnya ya. Jadi bagian bawahnya ini harus disamakan. Nah, sekarang kita lihat di sini kan, ini 6 sudah merupakan faktor dari 3 ya. Jadi 3-nya harus diganti menjadi angka 6, yaitu harus dikalikan 2. Sedangkan angka penyebut yang ini 1/6-nya tetap ya. Jadi ini 1/6 plus 2/3 hasilnya 1/6 tetap, 2/3-nya untuk penyebut kali 2 dan pembilang kali 2. Jadi 2 kali 2, 3 kali 2 hasilnya 4/6 ya. Seperti ini. Jadi tinggal dijumlah aja kalau sudah sama penyebutnya. 1 tambah 4, 5/6. Jawabannya yang C ya. Sekarang untuk yang nomor 2. Hasil dari 1/4 plus 7/3 plus 5/2. Ini juga harus dicari KPK-nya ya. KPK antara 4, 3, dan 2. Nah, ini caranya saya pakai yang kotak-kotak seperti ini ya. Jadi penyebutnya ini kita tulis dulu 4, 3, 2. Kemudian kita buat kotak-kotak. Nah, kalau pemfaktoran faktorisasi prima ya, jadi harus dibagi dengan bilangan prima. Di sini dimulai dari bilangan prima yang terkecil adalah angka 2. Ini cara membacanya seperti ini ya. 4 dibagi 2, hasilnya 2. 3 dibagi 2, karena tidak bisa, maka angka 3 turun, tetap ditulis angkanya. 2 dibagi 2, hasilnya 1. Kalau hasilnya 1 tidak usah ditulis. Nah, sekarang KPK-nya adalah bilangan yang terletak di sebelah kiri dan paling bawah ini dikalikan semua. Jadi KPK dari 4, 3, dan 2 adalah 2 kali 2 kali 3 ya. Yang saya kasih tanda warna biru ini, yaitu hasilnya 12. Nah, sekarang semua penyebut di sini diganti 12 ya. Untuk yang penyebut 4 supaya jadi 12 harus kali 3. Jadi pembilangnya kali 3 juga ya. 1 kali 3 per 4 kali 3. Kemudian demikian juga yang penyebutnya 3 harus dijadikan 12, jadi harus kali 4. Pembilangnya juga kali 4, 7 kali 4 per 3 kali 4. Untuk penyebut 2 supaya jadi 12 harus kali 6. Pembilangnya angka 5 juga harus kali 6 ya. Jadi hasilnya ini 1 kali 3 per 4 kali 3 hasilnya adalah 3/12. Kemudian yang ini 28/12. Yang ini 30/12. Nah, kalau sudah sama semua penyebutnya 12, silakan langsung ditambahkan saja. 3 plus 28 plus 30 di sini ya. Hasilnya 61/12. Nah, 61 bagi 12 ini hasilnya adalah 5. Ya, 12 kali 5 kan 60. Padahal ini 61, berarti ada sisa. 61 kurangi 60, sisanya 1, ditulis di sebelah sini. Jadi 61/12 adalah hasilnya 5, 1/12. Jawabannya yang A ya. Soal nomor 3. Hasil dari 2/4 plus 1/3. Nah, sama seperti tadi, ini harus menggunakan KPK-nya. Tadi sudah diketahui ya, KPK 4 dan 3 adalah 12. Jadi di sini yang ada penyebutnya 4 dan 3 jadikan 12. 2/4 itu artinya sama dengan 2 ditambah 1/4. Jadi ini 2-nya saya pisah ya. 2 ditambah 1/4. Nah, 1/4-nya ini langsung saya jadikan menjadi penyebut 12. Jadi angka 4 supaya jadi 12 kali 3, maka pembilangnya juga kali 3. Sedangkan yang sepertiga ini juga dijadikan penyebut 12. Jadi 3-nya harus kali 4 supaya jadi 12, maka atasnya atau pembilangnya juga kali 4. Jadi di sini sama dengan 2 plus ini 3/12, yang ini 4/12. Hasilnya
2-nya tetap, yang ini dijumlah aja, sudah sama menyebutnya ya. Jadi 3 tambah 4, 7. Hasilnya 27/12, yaitu yang D. Nomor berikutnya, hasil dari 3/10 dan 5/6. Nah, ini juga dicari dulu KPK-nya ya. Di sini sama seperti tadi, caranya pakai kotak-kotak. Penyebutnya 10 dan 6 ditulis dulu. Kemudian dibagi bilangan prima terkecil, yaitu 2. 10 bagi 2 hasilnya 5. 6 bagi 2 hasilnya 3. Jadi KPK-nya adalah yang berwarna biru ini, yaitu angka yang di sebelah kiri dan paling bawah dikalikan semua. 2 kali 5 kali 3, hasilnya 30. Jadi untuk penyebut 10 dan 6 ini dijadikan 30 semuanya ya. Untuk yang 3/10, ini 10 supaya jadi 30 kali 3, maka pembilangnya kali 3 juga. 3 kali 3 per 10 kali 3. Untuk yang ini 6 dikalikan 5 supaya jadi 30, maka atasnya atau pembilangnya kali 5 juga. 5 kali 5 dibagi 6 kali 5. Titik ini artinya kali ya adik-adik ya. Jadi supaya tidak rancu dengan tanda dengan huruf X, saya tulis titik. Nah, di sini yang ini 9/30, kemudian yang ini hasilnya 25/30. Nah, kalau sudah sama penyebutnya tinggal dijumlahkan aja. 9 tambah 25, 34/30. 34 bagi 30 hasilnya 1. Ada sisanya 4. Jadi 1 4/30. Nah, ini kan masih bisa disederhanakan lagi ya. Jadi ini sama-sama bilangan genap, sama-sama bisa dibagi 2. Yang 4 dibagi 2 hasilnya 2. 30 bagi 2 hasilnya 15. Jadi bentuk yang lebih sederhananya adalah 1, 2/15, yaitu yang B ya. Lanjut, nomor 5. Hasil penjumlahan dari 0,425 plus 0,245. Ini kita harus menjumlahkan secara bersusun dengan aturan komanya harus lurus ya adik-adik ya. Nah ini, komanya harus lurus. Nah setelah seperti ini, tinggal dijumlah aja. 5 tambah 5, 10. Nyimpan 1 ya, taruh sini. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 4, 7. 4 tambah 2, 6. 0,670. Nah, untuk angka 0, jika terletak di belakang koma dan terletak di tempat yang paling belakang, ini bisa diabaikan. Jadi 0,670 ini sama saja dengan 0,67. Jawabannya yang C ya. Nomor 6, hasil dari 7/8 plus 3/4 adalah N. Nilai N berapa? Nah, ini sama. Cari KPK-nya ya. Di sini KPK-nya adalah 8. Dari mana? Ini kita pakai pohon faktor ya. Jadi kalau tadi saya menggunakan kotak-kotak, sekarang mencari KPK menggunakan pohon faktor. Adik-adik bisa pilih mana yang lebih cepat ya. Atau kalau seandainya di sekolah memang diajarkan menggunakan pohon faktor, ya pakai pohon faktor. Jadi mengikuti apa yang diajarkan oleh guru adik-adik ya. Di sini dibagi dulu dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 8 bagi 2 hasilnya 4. 4 bagi 2 hasilnya 2. Ini sudah yang paling kecil, tidak bisa dibagi lagi. Jadi ini adalah yang bertanda biru, ini adalah KPK-nya ya. Maaf, pemfaktorisasi primanya ya. Jadi 8 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Ditulis di sini. Atau 2 pangkat 3 ya. Karena dikalikan dirinya sendiri sebanyak 3 kali. Kemudian untuk angka 4, ini kalau dibagi 2 hasilnya 2, ini sudah langsung ketemu ini ya. Faktorisasi primanya yang warna biru, 4 itu sama dengan 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Nah, KPK itu adalah mengalihkan atau mencari faktor prima dengan pangkat tertinggi. Di sini, di antara angka 8 dan 4, ini pangkat tertinggi ada di 2 pangkat 3. Yang di sini kan di 4 2 pangkat 2 ya. Jadi pangkat tertingginya di sini, KPK-nya diambil yang pangkat tertinggi yaitu 2 pangkat 3 atau 8. Jadi untuk pengerjaannya ini, untuk yang penyebut 8 tetap 7/8, sedangkan yang 3/4 ini
dijadikan 8, jadi 4-nya harus kalikan 2. Demikian juga pembilangnya 3 harus kali 2. Di 7/8 plus 6/8 hasilnya 13/8. 13 bagi 8 hasilnya 1, ada sisanya 5. Jadi hasilnya atau dalam bentuk pecahan campuran adalah 1/5/8 yang C ya. Soal selanjutnya nomor 7, hasil operasi penjumlahan dari setengah plus 7/6 adalah titik-titik. Nah, di sini sudah kelihatan ya, kalau angka 6 ini kan dia mempunyai faktor 2 ya. Jadi langsung aja KPK-nya yaitu ketemu 6 ini ya. Nah, seperti ini, setengah plus 7/6. Untuk angka 2, penyebut yang 2 ini jadikan 6, berarti kali 3. Jadi yang atasnya pembilangnya kali 3 juga ya. 1 kali 3 per 2 kali 3 plus 7/6-nya tetap. Jadi yang suku pertama ini hasilnya 3/6 plus 7/6 hasilnya 10/6. 10 bagi 6 hasilnya 1, sisanya 4. Jadi hasilnya adalah 1/4/6, atau kalau disederhanakan lagi, pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 2, hasilnya adalah 1/2/3. Jawabannya yang C. Nomor 8, hasil dari pengurangan pecahan 5/6 dibagi 2/3 adalah titik-titik. Sama seperti tadi ya, jadi 3 ini faktor dari 6. Jadi KPK-nya langsung pakai yang 6. Nah, jadi seperti ini, 5/6 dikurangi 2/3. Untuk penyebut 3 dikalikan 2 supaya jadi 6. Maka pembilangnya 2 juga kali 2. Jadi 5/6 dikurangi ini, hasilnya 4/6 adalah 1/6. Jadi yang betul jawabannya yang A. Kemudian nomor 9, Nina mempunyai tali sepanjang 1/6 meter. Kemudian ia diberi tali lagi sepanjang 1/3 meter oleh Andi. Panjang tali Nina sekarang adalah titik-titik meter. Nah, sudah punya tali, dikasih lagi tali, berarti dijumlah ya. 1/6 ditambah 1/3, sama seperti tadi, karena 3 itu adalah faktor dari 6. Jadi langsung aja, untuk yang angka 3 dijadikan 6, yaitu kali 2. Kemudian pembilangnya 1 kali 2 ya. Jadi di sini 1/6 plus 2/6 hasilnya 3/6. Masing-masing dibagi 3. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Jadi hasilnya adalah 1/2 meter yang C. Nomor 10, Leni membeli pita sepanjang 1/2 meter. 2/8 meter ia gunakan untuk membungkus kado. Sisa pita Leni adalah ya, jadi kalau seperti ini berarti dikurangi ya, punya 1/2 digunakan 2/8. Kalau digunakan berarti berkurang. 1/2 dikurangi 2/8. Di sini juga 8 ini merupakan kelipatan angka 2. Jadi 2-nya langsung aja kalikan 4 supaya jadi 8. Pembilangnya juga 1 kali 4. Di sini yang ini hasilnya 4/8 ya. Jadi 4/8 dikurangi 2/8, hasilnya 2/8. Sama-sama dibagi 2 ya, pembilang dan penyebut. 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 4. Jadi hasilnya 1/4, yaitu yang B. Nomor 11, hasil dari 0,65 plus 2/5 dikurangi 0,25 adalah titik-titik. Nah, di sini jawabannya dalam bentuk desimal. Maka di sini yang harus dijadikan desimal adalah 2/5 dulu ya. Nah, ini kalau pakai pembagian seperti ini ya, adik-adik, 2/5. Kalau 2 bagi 5 kan tidak bisa, maka diberi bantuan angka 0, jadi 20. Karena di sini tambah 0, maka di atas juga dijadikan 0, ya. 0, nah, sekarang 20 bagi 5 hasilnya 4. 4 kali 5, 20. Dikurangkan 0 ya. Jadi hasilnya 2/5 itu sama dengan 0,4. Nah, kalau sudah berbentuk desimal semua, tinggal dijumlah dan dikurangi dengan syarat komanya harus lurus. Seperti ini ya, 0,5 ditambah 0,4. Ini letak koma harus lurus. Ini dijumlah. Di sini kalau tidak ada angka itu berarti angka 0 ya. Jadi 5 tambah 0 hasilnya 5. 6 tambah 4 hasilnya 10, nyimpan 1 di sini. 1
tambah 0 hasilnya 1. Nah, komanya juga letaknya lurus sesuai di sini ya. Jadi 1,05. 1,05 itu adalah hasil dari ini ya, penjumlahannya saja. Sekarang dikurangi 0,25. Sama seperti tadi, harus diluruskan letak komanya. 5 kurangi 5, 0. 0 kurangi 2, tidak bisa, harus pinjam dari sini 1 ya, jadi 10. 10 kurangi 2, 8. Ini tadi sudah dipinjam, jadi tinggal 0 ya. Hasilnya di sini 0. 0,80. 0,80 ya. Jawabannya yang B. Kemudian nomor 12, hasil operasi pembagian 6/10 dibagi 1/6 adalah titik-titik. Nah, adik-adik, kalau pembagian dengan bilangan pecahan itu artinya sama dengan perkalian dengan kebalikan dari bilangan pecahan itu. Jadi 6/10 dibagi 1/6 itu sama dengan 6/10 kali kebalikan dari 1/6, yaitu 6/1. Nah, sekarang kalau perkalian itu tidak perlu menyamakan penyebut. Jadi langsung aja dikalikan pembilang kali pembilang, kemudian penyebut kali penyebut ya. Jadi 6 kali 6, 36. 10 kali 1, 10. Jadi 36 dibagi 10 hasilnya 3. Ya, 10 kali 3 kan 30. Nah, tadi ada sisanya 6. 6/10. Kemudian kalau disederhanakan lagi, masing-masing pembilang dan penyebut dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. Jadi hasilnya 3/5, yaitu yang C. Berikutnya nomor 13, hasil dari 1/6 kali setengah adalah titik-titik. Nah, ini pecahan campuran akan dijadikan pecahan yang biasa ya. 1/6 itu sama dengan 1 kali 6, 6 ya, ditambah 1, 7. Jadi 1/6 itu adalah 7/6. 7/6 kali setengah. Tinggal dikalikan aja pembilang kali pembilang, 7 kali 1, penyebut kali penyebut, 6 kali 2, 12. Hasilnya 7/12, yaitu yang C. Nomor 14 sama ya. Caranya, jadi ini dijadikan pecahan biasa dulu, yang pecahan campurannya itu. 7,5 adalah 7 kali 2, 14, ditambah 1, 15. Jadi dalam bentuk pecahan biasa ini adalah 15/2. Kemudian kalikan 2/3. 15 kali 2, atau ini ya, adik-adik bisa dengan sistem mencoret ya. Yang di atas ini ada 2, di bawah ada 2. Ini artinya kan 2 dibagi 2, hasilnya 1 ya. Jadi ini sama saja dengan 15 bagi 3, yaitu hasilnya 5. Jadi yang ini bisa dicoret ya. Dicoret itu berarti dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, ini saya coret, ini juga saya coret. Nah, seperti ini ya. 2 bagi 2, hasilnya 1. Jadi kita tidak perlu repot-repot mengalikan dulu. 15 kali 2, 30. Kemudian dibagi 2 kali 3, 6. Langsung aja dicoret karena bilangannya sudah sama, atas dan bawah. Jadi sisanya tinggal 15 bagi 3. Ini ya jawabannya yang C. Kemudian hasil dari 2/5 dibagi 3/10 adalah titik-titik. Jadi di sini seperti tadi, kalau pembagian dengan bilangan pecahan adalah sama saja dengan perkalian dengan kebalikan dari pecahan ini. 2/5-nya dijadikan dulu menjadi pecahan biasa. Jadi 2 kali 5, 10, tambah 1, 11. Jadi ini 11/5 ya. Dibagi 3/10, sama saja dengan dikalikan kebalikannya ini. Berarti dikali 10/3. Nah, ini pakai cara mencoret juga ya. Ini maaf, gambarnya melenceng, saya benarkan dulu ya.
Nah, ini maksudnya ya. Nah, dicoret ini maksudnya dibagi dengan angka yang sama. Di sini angka 5 ya. 5 bagi 5, 1. 10 bagi 5, 2. Jadi yang atas ini pembilangnya 11 kali 2, yaitu 22. Penyebutnya 1 kali 3, 3 ya. 22 bagi 3 hasilnya 7. 7 kali 3 berapa? 21 ya. Jadi 22 kurangi 21 hasilnya sisanya 1. Jadi kalau 22 per 3 jadikan pecahan campuran adalah 7/3. Jawabannya yang D. Soal nomor 16, hasil dari 2/4 plus 2/3 dibagi 0,5 adalah titik-titik. Jadi di sini pakai pecahan ya, bentuk pecahan campuran, berarti bentuk desimal ini harus dijadikan bentuk pecahan. Nah, ini adik-adik, untuk angka-angka yang biasa muncul itu sebaiknya dihafalkan ya. 0,5 itu kalau dijadikan pecahan hasilnya adalah 1/2 atau setengah. Cara mencarinya bagaimana? Ini 0,5, kita lihat ada satu angka setelah koma ya. Lihat sebelah kanannya koma, ini ada satu angka. Berarti dikalikan perpangkatan 10 pangkat 1 karena di sini angkanya 1. 10 pangkat 1 adalah 10 ya. Nah, supaya kembali ke bentuk asal maka harus dibagi dengan angka yang sama, jadi dibagi 10. Kemudian di sini 0,5 ini dikalikan pembilang 0,5 kali 10, kemudian ini ditulis lagi per 10. 0,5 kalau kali 10 ini desimal, kalau dikalikan perpangkatan 10 itu komanya akan berpindah ke kanan sejauh jumlah nolnya ini. Di sini jumlah nolnya kan cuma 1 ya. Berarti pindah 1. Nah, dari 0,5 ke sini pindah ke sini ke kanan jadi 5. Jadi hasilnya adalah yang atas ini 5 per 10. Disederhanakan sama-sama dibagi 5 ya. Atas bagi 5. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Jadi hasilnya adalah 1/2 atau setengah. Nah, di sini tinggal kita masukkan saja ke soal. 2/4 plus 2/3 dibagi 0,5 adalah 2/4 plus 2/3 bagi setengah. Nah, adik-adik harus ingat hukumnya kalau ada penjumlahan yang tandanya campur-campur seperti ini, ada plus, ada bagi. Maka yang harus dikerjakan lebih dulu adalah pembagian ya. Jadi yang ini makanya saya beri kurung, itu artinya harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi 2/4 plus, nah tadi sifatnya kalau dibagi pecahan, pembagian pecahan itu sama dengan perkalian dari kebalikan pecahan ini. Jadi 2/3 kali kebalikannya setengah, yaitu 2/1. Nah, di sini hasilnya adalah berapa? 2 kali 2, 4. 3 kali 1, 3. Jadi ini sama dengan 2/4 plus 4/3. Di sini 2/4 itu tadi adalah 2 plus 1/4. Jadi saya pisah ya, 2 plus 1/4-nya. 1/4-nya saya jadikan penyebut 12. Nanti supaya bisa dijumlahkan dengan yang per 3 ini ya. 4 kali 3 itu hasilnya 12. Jadi kalau bawa penyebut kali 3 maka pembilang angka 1 ini juga harus kali 3 ya. Kemudian untuk yang 4/3 ini juga dijadikan penyebut 12. Jadi 3-nya harus kali 4. Maka atasnya pembilangnya juga kali 4. Jadi di sini ini sudah yang bawah ini 12 ya. Yang ini dikalikan juga hasilnya 12. Kalau sudah sama-sama penyebutnya sama-sama 12, jadikan satu aja. Tulis 12 di sini ya. Yang ini 3 kali 1 atau 1 kali 3, 3. 4 kali 4, 16. Jadi hasilnya adalah 2 plus ini 19/12. 19/12 sendiri hasilnya adalah 1 ya. 19 bagi 12 hasilnya 1. 1 kali 12 berapa? 12. Nah, 19 kurangi 12 hasilnya 7. Jadi sisanya di sini ya. 1, sisanya 7. Kemudian per 12. Sekarang yang bilangan bulatnya bisa digabungkan atau dijumlah. 2 tambah 1, 3. Jadi hasilnya 3, 7/12 yaitu yang B ya.
Kemudian nomor 17. Firna mempunyai 2 potong pita biru. Setiap pita panjangnya setengah meter. Ia juga mempunyai 3 potong pita putih. Setiap pita panjangnya 3/4 meter. Panjang pita Firna adalah titik-titik. Jadi untuk yang biru sendiri, karena ada 2 potong berarti 2 kali setengah. Kemudian pita putihnya punya 3 potong, berarti panjangnya berapa? 3 kali 3/4. Nah, kalau ditulis dalam bentuk matematika seperti ini. Ini pita yang biru setengah meter ada 2 potong, 2 kali setengah. Pita putih panjangnya 3/4 tapi punya 3 potong, jadi 3 kali 3/4. Tinggal dikalikan saja ya. Ini 2 kali 1 hasilnya 2 per 2. 3 kali 3 hasilnya 9, kemudian per 4. 2 bagi 2 atau berapapun nilainya, kalau atas dan bawah, pembilang dan penyebut ini angkanya sama, maka jika dihitung hasilnya adalah 1 ya. Kemudian 9 per 4, ini 9 bagi 4 hasilnya 2. Berapa itu? 4 kali 2 itu 8, berarti 9 kurangi 8, sisanya 1. Jadi secara penulisan bilangan pecahan campuran 9 per 4 ini adalah 2, 1 per 4 ya. Nah, yang bilangan bulatnya bisa dijumlah 1 tambah 2, 3, kemudian ditambahkan pecahannya seperempat. 3 seperempat, hasilnya jawabannya yang B. Nomor 18, hasil dari 3 seperlima dibagi 4 2 per 3 adalah titik-titik. Nah, ini pecahan campurannya kita jadikan pecahan biasa dulu. 3 seperlima itu adalah 3 kali 5, 15, ditambah 1, 16 ya. Jadi 16 per 5. Kemudian 4 2 per 3 adalah 4 kali 3, 12. 12 tambah 2, 14 per 3. Ini ya. Kemudian kalau pembagian pecahan maka sama dengan perkalian dengan kebalikan dari bilangan pecahan pembagi ini. Jadi 16 per 5-nya tetap, dikalikan kebalikannya ini 3 per 14 ya. Di sini adik-adik lihat angka 16 dan angka 14 ini sama-sama bilangan yang bisa dibagi 2 ya. Oleh karena itu untuk memudahkan maka dibagi 2. Jadi dicoret ini artinya dibagi dengan 2 ya. 16 bagi 2 hasilnya 8, 14 bagi 2 hasilnya 7. Kemudian ini tinggal dikalikan aja, 8 kali 3, 24, 5 kali 7, 35. Jadi hasilnya adalah 24 per 35 yang D. Kemudian ini hasil dari 4 per 5 dibagi 0,15 adalah, di sini yang diminta dalam bentuk pecahan ya, berarti desimal diganti menjadi pecahan biasa. Caranya sama seperti tadi. Kita lihat jumlah angka di belakang koma, di sini ada 2. Berarti kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu adalah 10 kali 10 atau 100. Supaya kembali ke bentuk semula, setelah dikali 100 maka dibagi 100 ya. Nah, seperti tadi, untuk yang 0,15 ini dikalikan 100, berarti komanya berpindah gerak ke kanan sebanyak 2, karena di sini nolnya ada 2. Ya, 1, 2. Jadi berubah menjadi 15. Kemudian per 100-nya tetap. Nah, sekarang 15 dan 100 ini sama-sama bisa dibagi 5. 15 bagi 5, 3. 100 bagi 5, 20. Jadi 15 per 100 ini hasilnya sama dengan 3 per 20. Sekarang tinggal kita melakukan pembagiannya ya. 4 per 5 bagi 0,15 sama dengan 4 per 5 dibagi ini tadi, 3 per 20. Yaitu sama dengan dikalikan kebalikan dari pembaginya ya. 4 per 5 kali 20 per 3. Nah, ini kita pakai cara mencoret lagi ya. Mencoret itu berarti dibagi dengan angka yang sama. Di sini kita pakai angka 5. Kenapa? Karena 5 dan 20 sama-sama kelipatan 5 ya. Angka 5 bagi 5, 1. 20 bagi 5, 4. Nah, sekarang tinggal ketemu 4 kali 4 ya di sini. Kemudian yang bawah ini 1 kali 3, 3. 16 per 3 atau 16 bagi 3 hasilnya 5. 5 kali 3, 15 ya.
16 kurangi 15 hasilnya 1. Sisanya 1 ya. Jadi 5 1/3, yaitu yang A. Nomor 20, hasil dari 2/3 plus 5/6 dibagi 1/3 adalah titik-titik. Nah, ini adik-adik, kalau ada tanda seperti ini, berarti yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu ya. Kalau tidak ada tanda seperti ini, misalkan tidak tanpa kurung, maka yang harus dikerjakan adalah pembagiannya dulu. Nah, sekarang kita lihat yang di dalam kurung ini penyebutnya ada 3 dan 6. Nah, karena di sini 6 adalah kelipatan 3, maka kita harus menyamakan penyebut menjadi 6 semua ya. Yang 5/6 ini tetap. Kemudian yang penyebut 3 harus kali 2 supaya jadi 6. Maka pembilangnya yang angka 2 juga kali 2. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Jadi di sini 4/6 plus 5/6 dibagi 1/3. Nah, yang ini karena sudah sama penyebutnya tinggal dijumlah aja, hasilnya 9/6 ya. 9/6 dibagi 1/3. Artinya sama dengan 9/6 kali kebalikannya 1/3, yaitu 3/1. Nah, di sini sebentar ya, saya perbaiki dulu letaknya. Nah, jadi di sini angka 6 dan 3 ini sama-sama kelipatan 3 ya. Jadi sama-sama saya bagi 3. Angka 3 ini saya coret, ini artinya saya bagi 3. 3 bagi 3, 1. Yang penyebut 6, 6 bagi 3, 2. Jadi ini tinggal dikalikan aja ya. 9 kali 1, 9. Yang bawah, 2 kali 1, 2. 9 dibagi 2. Hasilnya 4, sisanya 1. Ya. 4, 1/2 atau 4,5, jawabannya yang B. Pak Yanto pergi ke kota mengendarai mobil. Ia melaju dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Jika ia berangkat dari rumah pukul 7.45 dan sampai di kota pukul 8:05, jarak dari rumah Pak Yanto ke kota adalah titik-titik. Nah, ini yang harus dicari adalah jarak ya. Jarak itu rumusnya kecepatan kali waktu. Waktunya berapa? Tinggal dikurangkan aja. Jam nyampai dikurangi jam berangkat ya. Di sini jam nyampainya itu jam 8:05, jam berangkatnya 7:45 ya. Nah, adik-adik di sini kalau langsung dikurangkan kan susah ya. 0,5 kurangi 45 berapa? Kan susah. Jadi jam di sini akan saya ubah ke menit, 1 jam saja ya. Yang 8 jam ini kan artinya 7 jam tambah 1 jam ya. Nah, 1 jamnya saya jadikan menit. 1 jam berapa? 60 menit. Jadi masuk ke sini, ini 5 menit ditambah 60 menit, hasilnya 65 menit. Nah, tadi kan 1 jamnya sudah saya ambil, jadi tinggal 7 ya. Jadi di sini 08.05 atau jam 8:05, ini saya ubah bentuknya menjadi jam 7:65 menit. Nah, kalau seperti ini gampang ya menguranginya. 65 dikurangi 45, hasilnya kan 20. Jadi ini 20 menit. Yang ini 7, sudah sama ya berarti. Kalau dikurangkan habis ya. Jadi lama perjalanannya adalah 20 menit. Nah, 20 menit kalau dijadikan jam, itu berarti dibagi 60 ya. Kenapa? 1 jam itu kan 60 menit. Jadi kalau saya balik, 1 menit berapa jam? Ya 1 bagi 60. Karena di sini 20 menit, berarti 20 bagi 60. Kemudian di sini sama-sama dibagi angka 20 ya. 20 bagi 20, 1. 60 bagi 20, hasilnya 3. Jadi ini sepertiga jam. Kenapa saya ganti per jam? Karena di sini kecepatannya pakai kilometer per jam ya. Jadi kita harus menyesuaikan kalau mengerjakan soal-soal itu satuannya harus dilihat ya adik-adik. Harus disesuaikan dulu kalau belum sama. Kalau dari menit maka jadikan jam dulu. Nah, sekarang kalau sudah menjadi jam maka tinggal kita mencari jaraknya
kecepatan kali waktu. Kecepatannya tadi 80 km per jam ya, 80. Waktunya sepertiga jam, 1/3. 80 kali sepertiga artinya sama saja dengan 80 bagi 3. Hasilnya 26,666 terus ya. Jadi nggak ada ujungnya, dibulatkan jadi 26,7. Jadi 26,7 km ya jaraknya. Jawabannya yang A. Kemudian nomor 22, sebuah bus berangkat dari kota A pukul 14 WIB. Di perjalanan bus beristirahat selama 30 menit. Bus tersebut melaju dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jarak kota A dan kota B 240 km. Maka bus akan tiba di kota B pukul titik-titik. Jadi di sini diketahui jaraknya 240 km, kecepatannya 60 km per jam. Nah, kalau sudah diketahui dua ini, maka waktu tempuhnya bisa dicari ya. Jarak itu adalah kecepatan kali waktu. Jadi waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 240, kecepatannya 60. Maka hasilnya waktunya adalah perjalanannya 4 jam ya. Tapi adik-adik harus ingat tadi dia beristirahat selama 30 menit. Jadi tiba di kota B selama 4 jam ditambah waktu istirahat. Jadi di sini tadi berangkatnya jam 14, ditulis aja 14 ditambah 4 jam dan 30 menit. 4 lebih 30. Jadi kalau dijumlah 14 tambah 4 18 lebih 30 menit ya. Jadi nyampai di kota B jawabannya yang D, 18.30. Nomor 23, waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh baskom adalah 80 detik. Baskom tersebut memiliki volume 200 cm3. Debit air pada baskom tersebut adalah titik-titik cm3 per detik. Nah, debit itu rumusnya adalah volume dibagi waktu ya. Di sini volumenya 200, waktunya 80. 200 dibagi 80, hasilnya 2,5 cm3 per detik, yaitu yang D. Volume sebuah kolam ikan adalah 3,6 meter kubik. Kolam diisi air dari keran dengan debit 12 liter per menit. Kolam tersebut akan penuh berisi air dalam waktu titik-titik jam. Jadi di sini adik-adik dilihat lagi ya satuannya. Di sini volumenya meter kubik, di sini liter. Maka ini yang meter kubik saya jadikan liter dulu. Caranya kita lihat ke tangga konversi ya. Untuk volume, adik-adik yang perlu diingat, liter itu sama dengan desimeter kubik. Jadi ini adalah liter ya. Dari meter kubik di sini ke liter ini turun satu tangga. Setiap turun satu tangga maka dikalikan 1000. Jadi 3,6 meter kubik kalau dijadikan liter adalah 3,6 kali 1000. Hasilnya 3600 liter. Nah, rumusnya waktu adalah volume bagi debit. Volumenya 3600 liter. Debitnya 12 liter per menit. 3600 dibagi 12 hasilnya 300. Satuannya menit. Padahal yang ditanyakan jam ya. Berarti menit dijadikan jam harus dibagi 60. 300 bagi 60 hasilnya 5. Jadi ini adalah 5 jam ya, yang C. Nomor 25, Pak Budi mengisi tangki dengan minyak tanah dari sebuah truk bahan bakar hingga penuh dalam waktu 5 menit. Jika debit aliran minyak dari truk 5 liter per detik, maka volume seluruh minyak dalam tangki adalah titik-titik. Nah, ini dilihat ya, di sini menit, di sini detik. Menitnya diubah dulu menjadi detik. 5 menit itu berarti kalau jadi detik kalikan 60. 5 kali 60 hasilnya 300 detik. Kemudian volumenya kita tinggal kalikan aja, volume itu debit kali waktu. Debitnya 5 liter per detik, waktunya 300 detik. Jadi 300 kali 5 hasilnya 1500, satuannya liter. Hasilnya jawabannya adalah yang B. Untuk Romawi 2 ini soal mengisi ya, jadi bukan pilihan lagi.
hasil dari setengah plus 3,8 plus 2,5 adalah titik-titik. Nah, adik-adik di sini kan tidak ada ketentuan harus menggunakan pecahan atau desimal ya. Ini saya pakai desimal aja biar gampang ya. Jadi adik-adik harus ingat angka setengah itu kalau dijadikan desimal adalah 0,5. Jadi ini tinggal di jumlah biasa ya, pakai penjumlahan bersusun. Hasilnya 6,8. Kemudian nomor 2, hasil dari 3,75 plus 3/4. Ini juga sama ya. Jadi tidak ada ketentuan harus desimal atau pecahan. Jadi ini jadikan desimal saja untuk lebih mudahnya. 3,75 ditambah 3/4. Seperempat itu adalah 0,25. Jadi untuk angka-angka pecahan yang sering muncul adik-adik silakan dihafal saja ya supaya tidak repot menghitungnya. Jadi kalau angka setengah itu 0,5, kalau seperempat itu 0,25. Sedangkan 0,75 ini kalau jadikan pecahan biasa adalah 3/4 ya. Ini sekarang tinggal dijumlahkan aja. 3,75 ditambah 3,25 hasilnya 7. Jadi di sini kalau nanti adik-adik menghitung pakai penjumlahan bersusun itu hasilnya adalah 7,00 ya. Nah, 0 di belakang koma itu bisa diabaikan, tidak usah ditulis. Nomor 3, 85,5 plus N sama dengan 100. Nilai N adalah titik-titik. Kalau seperti ini berarti nilai N-nya itu kan 100 dikurangi 85,5 ya. Ini pakai penjumlahan bersusun. 100 ini tidak ada komanya, tapi kita bisa kasih bantuan untuk supaya memudahkan penghitungan ya. Karena untuk 85,5 ini ada satu angka di belakang koma, maka di 100 juga saya tambahin satu angka di belakang koma. Angkanya apa? Angkanya 0. Ya, karena 0 ini kan bisa diabaikan. Jadi ini sama aja dengan angka 100 ya. 100,0 dikurangi 85,5. Nah, ini 0. Anggap ini adalah 10 ya. 10 kurangi 5 hasilnya 5. Ini juga 10, tapi tadi kan sudah diambil, dipinjam di sini, tinggal 9 ya. 9 kurangi 5, 4. Ini juga tadi dipinjam ke sini, jadi tinggal 9, 9 kurangi 8, 1. Jadi hasilnya 14,5. Untuk nomor 4, hasil dari 3,25 plus 3/5 min 85% adalah titik-titik. Ini mau saya jadikan pecahan biasa ya. Tadi sudah dihitung ya, atau dihafalkan aja. 0,25 itu sama dengan seperempat. Jadi kalau 3,25 itu adalah 3/4 ya. Sedangkan 85% ini kalau dijadikan pecahan biasa seperti ini, persen adalah per 100. Jadi 85% adalah 85/100. 85 dibagi 5 hasilnya 17. 100 dibagi 5 hasilnya 20. Jadi ini sama saja dengan 17/20 ya untuk 85%-nya. Jadi di sini saya akan mengerjakan menjadi bentuk pecahan. 3,25 diganti 3/4, 3/5-nya tetap, 85%-nya menjadi 17/20 ya. Di sini 3/4 kalau jadikan pecahan biasa itu 3 kali 4, 12 ya. 12 tambah 1, 13. Jadi 13/4 ya. Untuk 3/5 adalah 3 kali 5, 15 ditambah 1, 16. 16/5. Nah sekarang kalau adik-adik lihat di sini 4 dan 5 ini sama-sama faktor dari 20. Jadi ini penyebutnya akan dijadikan 20 semua ya. Untuk yang penyebut 4, supaya jadi 20 harus kali 5. Jadi pembilangnya juga harus kali 5. 13 kali 5 per 4 kali 5 ya. Untuk yang 16/5, supaya penyebutnya jadi 20, maka harus kali 4 ya. 5 kali 4, yang atas 16 juga kali 4. Nah seperti ini. Sekarang hasilnya 13 kali 5 per 4 kali 5 ini adalah 65/20. Sedangkan yang ini 64/20. Nah sekarang tinggal dihitung aja kalau sudah sama-sama penyebutnya 20.
65 plus 64 hasilnya 129 dikurangi 17 hasilnya 112 ya. Kemudian per 20. 112 bagi 20 hasilnya 5. Sisanya adalah 12 per 20. Kemudian ini atas dan bawah sama-sama kelipatan 4. Jadi saya bagi 4. 12 bagi 4 3, 20 bagi 4 5. Jadi hasilnya adalah 53 per 5. Nomor 5, N plus 50% sama dengan 11 per 2. Nilai N adalah titik-titik. Di sini, kalau N itu plus 50% sama dengan 11 per 2, maka nilai N tentu saja 11 per 2 bagi 50% ya. Nah, di sini 50% adalah sama dengan 50 per 100. Ini supaya sederhana, maka atas pembilang dan bawahnya penyebut sama-sama dibagi 50 seperti ini. 50 bagi 50 1, 100 bagi 50 2. Jadi ini adalah sama saja dengan 11 per 2 dikurangi 1 per 2. Kalau sudah sama penyebutnya silakan dihitung ya. Jadi 11 kurangi 1 10 per 2. 10 bagi 2 hasilnya 5. Jadi di sini N adalah 5. Untuk nomor 6, 4 per 5 kali setengah ditambah sepertiga. Nah, sifatnya adalah kalau seperti ini, maka perkalian harus dilakukan terlebih dahulu ya. Maka saya jadikan ini ada ditambah kurung ya. Ini kita pakai sistem mencoret ya. 4 dibagi 2, 2. 2 bagi 2, 1. Jadi ini hasilnya adalah 2 per 5 ya. 2 per 5 ditambah sepertiga. Nah, ini antara 5 dan 3 kelipatannya adalah 15. Jadi ini untuk yang angka 5, penyebut 5 harus kali 3 supaya jadi 15. Maka 2 penyebutnya juga harus kali 3 ya. 2 kali 3 per 5 kali 3. Yang ini sepertiga, angka 3 supaya jadi 15 harus kali 5. Maka penyebutnya 1 juga harus kali 5. Jadi ini 1 kali 5 per 3 kali 5. Yang ini hasilnya 6 per 15. Yang ini hasilnya 5 per 15. Penyebutnya sama, tinggal dijumlah 6 tambah 5, 11. Jadi hasilnya 11 per 15. Nomor 7, 6 seperempat dibagi 2. 6 seperempat itu kalau dijadikan pecahan biasa adalah 6 kali 4 tambah 1 ya. 6 kali 4, 24 tambah 1, 25 ya, per 4. Nah, kalau dibagi itu sama dengan dikali kebalikannya. Kebalikannya 2 berapa? Ya 1 per 2. Jadi 25 per 4 kali 1 per 2. Tinggal dikalikan aja yang atas, pembilang kali pembilang 25. Penyebut kali penyebut 4 kali 2 hasilnya 8. 25 dibagi 8 hasilnya 3. Berapa itu? 3 kali 8 24 ya. 25 kurangi 24 sisanya 1. Jadi kalau dalam bentuk pecahan campuran 25 per 8 adalah 3 1 per 8. Kemudian ini 8,5 kali 2 setengah. Tadi setengah itu adalah 0,5 ya. Jadi 2 setengah itu artinya 2,5. Nah, kita kalikan aja seperti biasa. 8,5 kali 2,5. Pertama-tama angka yang ini kalikan 5 dulu ya. 5 kali 5 25. Ditulis di sini angka 5-nya saja, angka belakangnya ya. Angka 2-nya disimpan ya. Maaf. Nah, simpan di sini ya, misalkan ya, angka 2-nya. Kemudian setelah 5-nya kali 5, sekarang 5 kali 8. 5 kali 8 berapa? 40. Ini tadi akan ada sisa 2, jadi ditambahkan 40 tambah 2 hasilnya 42 di sini ya. Nah, sekarang setelah kali 5, sekarang kali 2 ini ya. 2 kali 5 hasilnya 10. Ditulis angka belakangnya saja yaitu 0, sisanya
angka depannya kan 1 ya, ditulis di sini 1. Kemudian 2 kali 8, 16. 16 ditambah 1, 17 ya. Nah, sekarang tinggal dijumlah saja. Oh iya, tadi jangan lupa ya adik-adik, untuk perkalian angka yang ini, yang berikutnya angka kedua ini letaknya harus geser ya. Tadi kan letaknya di sini ya, kalau dilihat dari belakang. Maka untuk perkalian dari angka 2 ini digeser ke sini. Nah, di sini ya. Berarti ini tinggal dijumlah aja, 5 tambah, tidak ada ini ya, artinya tambah 0 ya. 5 tambah 0, 5. 2 tambah 0, 2. 4 tambah 7, 11. 11 nyimpan 1 ya, satunya taruh sini, 1 tambah 1, 2. Nah, meletakkan komanya bagaimana? Meletakkan koma itu kita tinggal hitung aja jumlah koma, jumlah angka di belakang koma. Di sini angka di belakang komanya adalah 5 ya, satu angka saja. Kemudian 2,5 ini juga ada satu angka di belakang koma, yaitu 5. Berarti satu angka tambah satu angka, 2 angka. Maka hasil perkaliannya adalah ini, komanya adalah ada 2 angka di belakang koma. Kita hitung dari belakang, 1, 2. Berarti komanya letaknya di sini. Jadi hasilnya adalah 21,25. Sebuah mobil menempuh perjalanan dari kota P ke Q selama 2 jam 30 menit dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jika jarak tersebut ditempuh dengan kereta memerlukan waktu 1 jam 15 menit. Kecepatan rata-rata kereta adalah titik-titik. Nah, ini kita lihat dulu yang untuk ditempuh dengan mobil ya. Jaraknya tidak diketahui, tapi yang diketahui adalah waktu dan kecepatan. Jadi kita cari dulu jaraknya ya. Nah, ini untuk perjalanan menggunakan mobil, waktu tempuhnya 2 jam 30 menit. 30 menit itu adalah setengah jam ya, atau 0,5. Jadi ini 2,5 jam. Jarak itu rumusnya adalah kecepatan kali waktu. Kecepatannya mobil tadi berapa? 40. Bisa tulis ini 40. Kali waktunya 2,5. 2,5 ya. 40 kali 2,5 hasilnya 100 km. Nah, sekarang sudah diketahui jarak P ke Q adalah 100 km. Maka kita bisa mencari kecepatan kereta. Rumusnya pakai apa? Kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu ya. Di sini waktu tempuh keretanya 1 jam 15 menit. 15 menit itu adalah 1/4 jam. Jadi kalau dijadikan pecahan berarti 1/4 jam, atau 1 kali 4, 4 ditambah 1, 5. Jadi 5/4 jam. Kecepatan kereta, jaraknya tadi sudah diketahui 100. Jadi kecepatan adalah 100 dibagi waktunya 5/4. Dibagi pecahan berarti dikali dengan kebalikannya ya. 100 kali 4/5. Nah, yang ini 100 dan 5 sama-sama kelipatan 5, jadi bisa saya coret atau saya bagi dengan angka 5. 5 bagi 5, 1. 100 bagi 10. Jadi kecepatan keretanya 20 kali 4, yaitu 80 km per jam. Kemudian, sebuah kolam berukuran 4 meter kali 3 meter kali 2 meter sedang diisi air menggunakan pipa dalam waktu 20 menit. Debit air yang keluar lewat pipa tersebut sebesar, ini kita cari volumenya dulu ya. Volumenya tinggal dikalikan aja, panjang kali lebar kali tinggi. Maaf ya. Volumenya ini 4 kali 3 kali 2, 24 meter kubik. Debit itu volume bagi waktu. Jadi 24 meter kubik dibagi 20 menit ya. Hasilnya 1/4/20. Jadi 24 bagi 20 hasilnya 1. Ada sisa 4/20 meter kubik per menit. Nah, 4/20 ini bisa disederhanakan lagi ya. Jadi pembilang dan penyebut sama-sama dibagi 4. 4 bagi 4, 1, 20 bagi 4, 5.
Jadi debitnya adalah 1/1/5 meter kubik per menit. Berikutnya, sebuah toko pertanian mempunyai persediaan pupuk sebanyak 8,5 kuintal, kemudian membeli lagi pupuk sebanyak 0,8 kuintal dan 1,55 kuintal. Berapa kuintal total persediaan pupuk di toko pertanian tersebut? Nah, ini tinggal dijumlah aja ya. Sudah punya persediaan segini, 8,5, kemudian beli lagi. Jadi tinggal dihitung pakai penjumlahan bersusun ya. Nah, untuk jangan lupa kalau desimal harus diluruskan komanya. Untuk 8,5 sebagai bantuan, karena yang lain ada 2 angka di belakang koma, maka setelah angka 5 saya tambahkan 0 ya. Jadi 8,5 itu sama dengan 8,50. Sekarang tinggal dijumlah aja. 0 tambah 5 tambah 5 hasilnya 10. Nyimpan 1 ya. 1 tambah 5, 6, 6 tambah 5, 14, 14 tambah 5, 19. 9-nya ditulis, angka 1-nya ditulis sebelah sini. 1 tambah 8 tambah 1, 10. Jadi hasilnya 1,90 kuintal ya, total persediaan pupuk di tokonya. Bisa ditulis 10,90 atau bisa juga ditulis 10,9 kuintal ya. Jadi angka 0 terakhir setelah koma ini bisa diabaikan. Nomor 2, penghasilan ayah setiap bulan adalah 5.400.000. 1/9 bagian untuk biaya transportasi, 1/6 bagian untuk biaya pendidikan, 2/3 bagian untuk keperluan di rumah, sedangkan sisanya ditabung. Hitunglah berapa banyak uang yang ditabung oleh ayah. Dilihat ya. Di sini penghasilan ayah 5.400.000. Transportasinya 1/9. 1/9 itu adalah 1/9 dari gaji atau penghasilan ayah. Jadi 1/9 kali 5.400.000 hasilnya 600.000. Jadi 1/9 itu artinya bagi 9 ya adik-adik ya. Kita nggak usah susah-susah. Kita lihat aja angka yang ini. Selain angka 0 ya ada 54. 54 dibagi 9 berapa? Hasilnya adalah 6 ya. Jadi 6 kemudian ditambah dengan 0-nya ini sebanyak 5. Jadi 6 tambah 00000 jadi 600.000 ya. Kemudian untuk pendidikan adalah 1/6 dari penghasilan. Jadi 1/6 kali 5.400.000. Sama seperti tadi ya, lihat angka 54-nya aja. 54 bagi 6 hasilnya 9. Kemudian tinggal ditambahkan 0 di belakangnya sebanyak 5 ya. 900.000 untuk pendidikan. Keperluan rumah adalah 2/3 kali 5.400.000. Ini tinggal dikalikan aja. 2 kali 5.400.000 adalah 10.800.000 dibagi 3 hasilnya 3.600.000. Jadi ini untuk pengeluarannya dijumlah semua ya adik-adik ya. Pengeluarannya adalah transportasi, pendidikan dan keperluan rumah. Nah ini dijumlah semua, saya beri kurung ya. Sisanya yang ditabung adalah penghasilan dikurangi pengeluaran. 5.400.000 dikurangi ini yang di dalam kurung adalah 5.100.000. Jadi 5.400.000 dikurangi 5.100.000 hasilnya 300.000. Jadi ini yang ditabung 300.000 rupiah. Nomor 3, jarak antara kota A dan B 360 km. Pak Haris berangkat dari kota A pukul 6 dengan mengendarai mobil. Jika kecepatan rata-rata mobil Pak Haris 80 km per jam, pukul berapa Pak Haris akan tiba di kota B? Nah, di sini ada jarak dan kecepatan ya. Berarti bisa dihitung waktunya ya. Waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Di sini waktu adalah jarak bagi kecepatan, jaraknya 360, kecepatannya 80. 360 bagi 80 hasilnya 4,5, 4,5 jam ya. Nah, adik-adik harus ingat setengah jam itu adalah 30 menit. Jadi adalah ini sama saja dengan 4 jam 30 menit. Jadi kalau berangkatnya jam 6, tibanya pukul berapa? Jadi 06.00 plus 04.30 hasilnya 10.30 ya. Jadi tiba di kota di kota B
pada pukul 10:30. Ini sebuah bak mandi, bagian dalamnya berbentuk kubus dengan panjang rusuk 1 meter. Bak mandi itu semula kosong, kemudian diisi air dari keran selama 10 menit dan terisi air sebanyak setengahnya. Hitunglah debit air yang keluar dari keran itu. Nah, ini adik-adik kalau digambar seperti ini ya bentuknya. Ini ya, jadi ini ada bak air bentuknya kubus berisi air yang warna biru ini setengahnya saja, jadi sampai segini. Nah, ini adik-adik untuk mencari debitnya harus tahu volume airnya. Volume airnya berapa? Di sini panjangnya tadi kan rusuknya 1 ya. Jadi ini 1, kemudian ke sana 1. Nah, tingginya bukan 1 lagi karena hanya berisi setengah. Berarti tingginya hanya setengah meter ya. Volumenya berarti 1 kali 1 kali setengah, yaitu 0,5 meter kubik. Untuk memudahkan perhitungan supaya nggak pakai koma-koma, kita jadikan saja ke liter ya. Tadi kan dari tangga konversi, kalau dari meter kubik ke liter itu dikali 1000. Jadi 0,5 kali 1000 atau setengah kali 1000 adalah 500 ya. 500 liter ini. Waktunya diketahui tadi 10 menit. Debitnya, volume bagi waktu. 500 liter dibagi 10 menit. 500 bagi 10 hasilnya 50 ya. Jadi debitnya adalah 50 liter per menit. Soal terakhir, sebuah air terjun memiliki debit air sebanyak 3 meter kubik per detik. Hanya dalam waktu 2 menit. Berapa banyak air yang mampu dipindahkan air terjun tersebut? Nah, di sini dilihat lagi ya, ada perbedaan dalam satuan waktu. Di sini pakai menit, untuk debitnya pakai detik. Nah, di sini menitnya, waktunya saya ganti menjadi detik ya. Waktu 2 menit, jadikan detik kalikan 60. Jadi hasilnya adalah 120 detik. Volume air rumusnya waktu kali debit. Waktunya tadi 120 ya. 120 kali debitnya 3. Nah, 120 kali 3 yaitu 360 meter kubik ya. Jadi volume satuannya meter kubik. Nah, demikian adik-adik latihan soal dan pembahasan untuk UTS Matematika semester 1 kelas 5 ya. Dengan kurikulum 2013 sudah selesai. Semoga adik-adik bisa mengerjakan soal-soal dengan latihan ini. Kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan ke Bapak Ibu guru, ke orang tua, atau bisa juga WA ke nomor saya yang tertera di deskripsi itu ya. Insya Allah saya akan bantu menjelaskan. Demikian, selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.